Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 kemagnetan. Kita akan membahas soal ayo cek pemahaman. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 70 untuk siswa kelas 12 SMA. Nomor 1, induksi bersama merupakan prinsip dasar detektor logam. Alat ini menggunakan dua kumparan besar yang sejajar satu sama lainnya dan memiliki sumbu yang sama. Karena induksi bersama, generator AC yang terhubung ke kumparan primer menyebabkan GGL, induksi pada kumparan sekunder, sebesar 0,46 volt. Ketika kumparan melewati logam, induktansi bersama meningkat. Perubahan GGL memicu alarm berbunyi. Jika induktansi bersama meningkat 3 kali, tentukan GGL induksinya sekarang. GGL induksi pada kumparan sekunder sebanding dengan induktasi bersama dan perubahan arus pada kumparan sekunder. Jika sumber tegangan AC pada kumparan sekunder tidak berubah, maka GGL induksi pada kumparan sekunder hanya dipengaruhi oleh induksinya. Sehingga GGL sama dengan induksi bersama atau M. Jika induktansi meningkat 3 kali semula, maka GGL induksi juga meningkat 3 kali semula. Sehingga induksi atau GGL yang kedua yaitu sama dengan 3 kali induksi. Sama dengan 3 dikali 0,46 volt atau sama dengan 1,38 volt. Nomor 2, sebuah stasiun pembangkit listrik menghasilkan daya 1,2 dikali 10 pangkat 6 watt yang akan dikirimkan ke sebuah kota berjarak 7,0 km menggunakan dua kabel transmisi. Masing-masing kabel transmisi memiliki hambatan 5,0 dikali 10 pangkat 2 ohm per kilometer. A. Tentukan daya disipasinya jika daya ditransmisikan pada tegangan 1200 volt. Diketahui di sini dayanya yaitu 1,2 dikali 10 pangkat 6 watt. Jarak sebuah kota yaitu L-nya 7,0 km dan hambatan masing-masing R masing-masing sama dengan 5 dikali 10 pangkat 2 ohm per kilometer. Karena di sini ada dua kabel, sehingga R-nya 2 dikali 7 dikali 7 km dikali 5 dikali 10 pangkat 2, maka R sama dengan 7 dikali 10 pangkat 3 ohm. Yang ditanya yang A, daya. Kita jawab. Dari pertanyaan yang A diketahui voltnya yaitu 1200 volt. Daya disipasinya PDS sama dengan I kuadrat dikali R, di mana I P per V. Kita substitusi ke persamaan ini. PDS sama dengan I-nya kita ganti dengan P per V kuadrat dikali R. P-nya 1,2 dikali 10 pangkat 6 per V-nya 1200 dikuadratkan dikali R-nya adalah 7 dikali 10 pangkat 3. Ini sama dengan 1,2 dikuadratkan 1,44 dikali 10 pangkat 6 dikuadratkan 10 pangkat 12 per 1200 dipangkatkan itu sama dengan 1,44 dikali 10 pangkat 6
dikali 7 kali 10 pangkat 3. 1,44 kita coret karena sama. 10 pangkat 12 dikurangi 6, 10 pangkat 6 ditambah 3, 10 pangkat 9. Di sini ada 7, maka P-nya, PDS-nya 7 dikali 10 pangkat 9 watt. B. Jika trafo step up 100 dibanding 1 digunakan untuk menaikkan tegangan sebelum daya ditransmisikan, berapa daya dispasinya sekarang? Yang ditanya P dispasinya sekarang. Kita jawab. Perbandingan V per V1 atau V aksen sama dengan N1 per N2. V-nya di sini 1200 per V sekarang sama dengan perbandingannya N1 per N2 1 banding 100. Sehingga V sekarang kita kalikan silang, 1200 dikalikan dengan 100 sama dengan 120.000 atau 1,2 dikali 10 pangkat 5 volt. Sehingga dayanya, daya PDS yang sekarang I kuadrat dikali R. I rumusnya adalah P per V kuadrat dikali R. V ini adalah V yang kedua. Dayanya 1,2 dikali 10 pangkat 6 per V-nya di sini 1,2 dikali 10 pangkat 5 dikuadratkan dikali R-nya adalah dikali 10 pangkat 3. Kalau ini dikerjakan terlebih dahulu di dalam kurung 1,2 dibagi 1,2 1, 10 pangkat 6 dibagi dengan 10 pangkat 5 10 kuadrat dikali 7 dikali 10 pangkat 3 atau sama dengan 7 dikali 10 pangkat 5 watt. Dari nomor 2 ini kita dapatkan daya pembangkit listrik kalau tidak menggunakan trafo step up, maka daya pertama yaitu 7 dikali 10 pangkat 9 watt. Setelah menggunakan trafo step up, daya yang kedua yaitu 7 dikali 10 pangkat 5 watt. Demikian pembahasan soal ayo cek pemahaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.